Ya, ini saya lanjutkan tentang materi audio editing yang biasa saya lakukan ketika saya menerima data audio. Kebetulan untuk kuliah kali ini saya punya 3 contoh files, yaitu ada clip on, kemudian ada dari handphone atau smartphone, kemudian yang terakhir adalah juga dari clip on. Kenapa saya ambil 3 contoh ini dengan durasi yang berbeda-beda? Karena kita akan dengar kualitas suaranya seperti apa. Oke, ini pertama kita akan cek dari clip on. Ini adalah salah satu rekaman yang jelek. Kenapa? Karena antara noise floor-nya ini dengan sumber atau data audionya, informasi data audionya ada di sini. Ini masih noise semua. Itu selisihnya nggak terlalu banyak, alias data audionya atau sumber suaranya terlalu pelan. Nah, ini bisa disebabkan karena talentnya memang tidak bisa ngomong kenceng. Kemudian posisi micingnya mungkin kurang dekat atau tidak memungkinkan sama sekali. Dan biasanya penggunaan kabel atau sistem electricity atau listrik yang kurang baik. Karena kita bisa dengarkan di depan ini ada hum-nya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa gereng. Ya, kita bisa nikmati ini. Gitu. Bisa kalian dengar? Setelah saya memasukkan anak saya ke Sekolah Musik Indonesia, ini adalah data audionya, jadi sangat pelan sekali talentnya. Yang pertama, anak saya bisa main piano dengan baik. Dia bisa tampil di sekolahnya. Yang kedua, jadi ada suara ibu-ibu, kemudian noise-nya gede banget. Apa yang saya lakukan pertama kali adalah biasanya saya select all dulu, kemudian saya masuk ke noise reduction. Di sini sudah ada beberapa option. Saya mau di hammer dulu kan ada yang suara itu tadi. Kita coba preview. Nah, ini sudah lumayan. Setelah saya memasukkan anak saya ke Sekolah Musik Indonesia, ini yang pertama anak saya bisa main piano dengan baik. Dia bisa tampil di sekolahnya. Yang kedua, dia punya keberanian yang pada awalnya. Nah, ini hamnya, kita bisa ini hamnya sebesar ini. Ada pengembangan yang luar biasa bagi dia. Dari ranking 6 ternyata dia bisa masuk ke ranking 1. Oke, saya aktifkan dulu, kemudian kira-kira seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya penyakitnya seperti apa, bisa dilihat dari output hum only kayak gini nih, di play. Nah, ini hamnya. Nah, ini suara gangguan frekuensi elektrik biasanya. Kayak musik ya, tapi ini sebenarnya gangguan. Baik, dia bisa tampil di sekolahnya. Yang kedua, dia punya keberanian yang pada awalnya dia sangat pemalu sekali. Yang ketiga, kita juga ternyata bisa milih mau harmoniknya atau hamnya itu kelipatannya ada berapa gitu ya, karena ini bisa, misal kita kasih 4 gitu, kita coba. Nilai sekolahnya ada pengembangan yang luar biasa bagi dia. Dari ranking 6 ternyata dia bisa masuk ke ranking 1. Coba saya di 6 ya. Oke, coba kita apply. Ya, hamnya sudah mulai berkurang. Setelah saya masuk, tahap kedua adalah kita select all lagi. Kemudian kita masuk ke noise reduction-nya, kita pelajari apakah noise-nya ini bisa dikurangi atau tidak. Biasanya saya pilih preset dulu dari light yang paling ringan. Oke. Nah, ini sudah mulai hilang. Setelah saya memasukkan anak saya ke Sekolah Musik Indonesia, yang pertama anak saya bisa main piano dengan baik. Dia bisa tampil di sekolahnya. Yang kedua, dia punya keberanian yang pada awalnya dia sangat pemalu sekali. Oke, kira-kira seperti yang itu. Yang ketiga, jadi noise reduction itu tidak menghilangkan noise, tapi hanya meminimalisir supaya tidak mengganggu ketika dia presentasi atau sedang diinterview. Jadi tidak mungkin hilang bersih. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau mau hilang bersih berarti setnya pada saat sebelum rekaman kita cek pakai meter SPL tadi atau sound meter, ini noise-nya akan dari seberapa. Kemudian ini saya apply dulu ya. Saya biasanya pada saat reduce nggak terlalu banyak ternyata yang saya kurangi. Dari nilai sekolahnya ini ketika ada pengembangan yang luar biasa bagi dia.
dari ranking 6 ternyata dia bisa masuk ke ranking 1. Oke, kita apply, dia lagi calculate. Ya, ini adalah suara yang sudah di hammer, kemudian ada noise reduction-nya. Setelah saya memasukkan anak saya ke sekolah musik Tahap selanjutnya ketika suara aslinya berubah karena ada pengurangan hammernya, kemudian ada noise reduction-nya juga berubah. Saya biasanya cek lagi apakah suara aslinya bisa ditingkatkan kualitasnya atau tone-nya bisa dikeluarin. Tone di sini bisa bass and treble-nya. Kemudian saya akan masuk ke filter and EQ. Di sini saya pilih EQ yang paling gampang. Saya coba preview dari sini ya. Oke, dari sini. Setelah saya memasukkan anak saya ke sekolah musik Indonesia, yang pertama anak saya bisa main piano dengan baik. Dia bisa tampil di sekolahnya. Yang kedua, dia punya keberanian. Oke, saya merubah tone-nya supaya soalnya jadi kelihatan ibu-ibu lebih berisi gitu ya, bukan berisi ke fisiknya, tapi suaranya jadi lebih ngebas gitu dalam bahasa sederhananya. Kemudian clarity-nya atau treble-nya di sekitar 8 kilo ini saya angkat sedikit supaya lebih jelas artikulasi kata-katanya. Yang pada awalnya dia sangat pemalu sekali. Oke, saya apply. Ya, kira-kira seperti ini hasil jadi akhirnya. Setelah saya memasukkan anak saya ke sekolah musik Indonesia, yang pertama anak saya bisa. Nah, kita bisa lihat di historinya di sini ya. Ini adalah data aslinya. Kemudian kita potong tadi ini. Setelah saya memasukkan Ini adalah data sebelum di hammer, kemudian data sebelum di noise reduction dan data sebelum di graphic equalizer. Saya ke sekolah musik Indonesia. Kemudian ini di hammernya. Setelah saya memasukkan. Kemudian ini noise reduction-nya. Setelah saya memasukkan. Kemudian ini graphic equalizer-nya yang terakhir. Setelah saya memasukkan anak saya ke sekolah musik Indonesia, yang pertama. Jadi kalau memang sudah salah take atau pada waktu rekamannya memang prosesnya berantakan, editing sebenarnya tidak terlalu banyak membantu, hanya mengurangi. Oke, saya akan berpindah ke file yang kedua ya, ini menggunakan HP atau handphone Samsung. Kebetulan ini pakai handphone saya sendiri, A30s. Saya merekam suara anak saya dan lihat perbandingannya. Terima kasih ayah ibuku sudah merawatku selamanya. Mama sama papa sudah merawatku. Terima kasih ya semua. Ini ada kasus ya, misal suaranya terlalu dekat dengan mikrofon akan timbul popping seperti ini atau krok krok gitu. Nah itu suara nafas yang menghantam membran mikrofonnya. Solusinya apa? Sebagian besar tidak bisa diedit selain dipotong. Jadi permasalahan sekali kalau ini memang tidak bisa diedit. Dan di equalizer pun juga tidak terlalu mempan biasanya. Nah, biasanya kalau mau dipotong ya hasilnya kayak gini nih. Merawatku. Nah, jadi pendek, merawatku, enggak merawatku gitu ya. Merawatku. Kita potong. Kita potong lagi coba. Merawatku. Nah, jadi pendek durasinya. Dan itu editing yang sebenarnya mengurangi durasi, tapi mau gimana lagi? Tidak bisa disembuhkan atau direstorasi. Lalu bagaimana kita mengolah data dari hasil handphone seperti ini? Sebenarnya kalau sudah tidak ada noise atau kalau kita penasaran ini noise-nya mengganggu atau tidak, kita lakukan noise reduction kayak tadi. Kemudian kita coba dari yang light dulu. Kemudian kita preview. Terima kasih ayah ibuku sudah merawatku selamanya. Mama sama papa sudah merawatku. Terima kasih ya semua. Oke, kita akan coba ini light noise reduction, kita apply. Kemudian apakah perlu di hammer? Tentu tidak, karena di sini tidak ada suara electricity yang tadi atau gereng dalam bahasa Jawa. Kalau nggak perlu ya nggak usah di hammer. Jadi pada saat proses restorasi atau perbaikan audio, kita lihat dulu permasalahannya. Makanya saya di awal tadi menjelaskan kenapa pentingnya istilah-istilah seperti noise reduction, dehammer, kemudian ada decrackle dan sebagainya, atau ada suara popping kayak tadi. Itu adalah istilah-istilah penyakitnya yang kita identifikasi. Kemudian kalau kita sudah tahu nama penyakitnya, kita tinggal cari toolsnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Lalu apakah perlukah kita ekualisasi untuk mendapatkan tone yang lebih bagus daripada suara ini? Kita coba saja. Select all, kemudian masuk ke graphic equalizer, kita coba
reset dulu, default, semuanya flat. Kita Terima kasih otak-atik. ayah ibuku sudah merawatku selamanya. Mama sama papa sudah merawatku. Terima kasih ya semua. Oke, saya akan pakai settingan ini. Terima kasih ayah ibuku sudah merawatku selamanya. Mama sama papa sudah merawatku. Terima kasih ya semua. Oke, yang menjadi masalah ketika belum pernah main equalizer adalah biasanya orang akan cenderung istilahnya menaikkan per frekuensinya itu terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu membatasi diri ketika nyentuh di angka 9. Ini ada kita baca dari sini, ini 9 kita naikkan desibelnya 9 gitu. Saya akan mengolahnya mentok sampai plus 9. Kenapa saya punya mindset seperti itu? Kenapa nggak langsung digenjot di 20 aja? Biasanya kalau kita langsung genjot ke 20, itu suara aslinya berubahnya terlalu banyak. Akhirnya istilahnya editingnya terlalu frontal atau terlalu ekstrim yang merubah karakter informasi suara aslinya. Ini berpengaruh ketika nanti talentnya menyadari bahwa suaranya diedit. Nah, ini jadi tidak natural. Kalau memang suaranya memang mau diedit habis-habisan juga tidak masalah. Cuma dalam kasus ini kan kita lihat konsepnya dulu, bahwa ini suara anak kecil. Kita tidak mungkin bikin sound yang segede ini ya. Misalnya contoh kita asal aja equalizernya kita pol-polkan seperti ini. Kita lihat previewnya. Terima kasih ayah ibuku sudah merawatku selamanya. Mama sama papa sudah merawatku. Nah, itu gitu. Jadi saya biasanya berhenti di plus 9. Kalau saya tidak cocok di situ biasanya saya balikkan 0 lagi. Itu tips ketika equalizer ya. Jadi parameter itu tidak harus dihabisin, kecuali kalau sudah berpengalaman, jadi yakin apa yang dilakukan itu betul, tidak masalah sih. Tapi kalau masih ragu-ragu, saya akan berhenti di 9 dulu kayak gini. Terima kasih ya semua. Oke, akan saya apply. Ketika di equalizer waveformnya jadi tambah gede. Ini perbedaannya. Ini sebelum di equalizer, ini setelah di equalizer. Mama sama papa sudah merawatku. Nah, ini masih ada peknya, kita cari. Kita cari lagi. Oke, di sini. Biasanya hanya saya hapus. Saya coba zoom sebentar. Nah, ini kita delete. Oke. Terima kasih ya semua. Oke, ini ada satu lagi contoh yang menurut saya bagus, sama juga menggunakan clip on. Saya akan masuk ke file yang ketiga, itu wawancara, yaitu di mana jarak antara noise ini dan informasi suaranya atau pada saat talentnya sudah melakukan perekaman, itu dynamic range-nya itu jaraknya gede-gede. Jadi enggak antara noise ini dengan sumber informasinya atau talentnya itu gede. Nah, ini biasanya karakternya lebih jelas. Saya akan coba play. Ini kondisi belum diedit. Saya rasa saya berada di... Saya masukkan yang tengah aja. Dan itu saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Dia jadi lebih pede, tidak minder, berani tampil di tempat umum. Dan yang satu, dia bisa mengaktualisasi dirinya seperti apa, seperti yang dia mau di SMI. Oke, kita akan pelajari dulu karena di sini ada hem. Nah, ini ada gitu ya, kedengaran di headphone. Kita bisa ngecek dari belakang juga. Nah, kayak gini. Berarti obat pertamanya adalah dihammer terlebih dahulu. Oke, dihammer, kemudian kita pakai custom atau default gini, kita play. Nah, ini ada gangguannya, kita kelihatan. Ini sumber listriknya bocor mungkin. Musiknya secara positif. Selain itu saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Dia jadi lebih pede, tidak minder, berani tampil di tempat umum. Nah, ini kelihatan kan kalau satu harmonik saja. Tapi biasanya saya pasang 4 biar yang lainnya juga ikut tangkap, atau 6. Nah, oke, kita apply. Ya, suaranya jadi seperti ini. Sebentar, ini salah render, saya ulangi lagi. Dihammer, kemudian ini saya matikan dulu. Saya rasa saya berada di tempat yang paling tepat. Oke. Anak saya bisa menyalurkan hobi bermusiknya secara positif. Oke, apply. Dah, hammernya sudah turun, kita kurangi.
Selain itu, Setelah kondisi rekamannya bersih dari listrik atau minimal tereduksi berkurang, kita masuk ke noise reduction lagi. Kemudian pilih light dulu karena ini yang paling mudah settingannya. saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Dia jadi lebih pede, tidak minder, berani tampil di tempat umum, dan yang satu, dia bisa mengaktualisasi dirinya seperti apa. Oke, jadi saya reduksi sedikit aja, saya pasti perlu noise-nya tapi sedikit banget. Saya hanya bergerak di sekitaran 30%, kemudian kita apply. Nah, banyak orang yang bertanya, kenapa sih noise-nya nggak langsung dibersihin semua gitu loh. Langsung bersih, nggak ada noise-nya sama sekali. Memang itu masih dilematis ya. Tapi saya punya pendapat tersendiri, kadang-kadang noise itu tidak harus bersih, karena dia memang menangkap environment lingkungan pada saat proses rekaman. Yang jadi masalah adalah ketika noise itu mengalahkan sumber suaranya. Jadi misal yang kasus di Clip On 03 ini kan jarak antara noise dengan sumber suaranya kan terlalu dekat. Jadi noise-nya segini, sumber suaranya juga segini. Kalau ini kan enggak, noise-nya dikit, sumber suaranya kenceng. Jadi kadang-kadang saya enggak perlu menghabiskan semua noise-nya gitu, karena saya butuh ambience-nya agar terdengar lebih natural. Oke, ini sudah masuk, kita bandingkan dulu. Dan itu saya bangga. Ini adalah audio pertama kali sebelum diedit. Dan itu saya bangga setelah Ada dehammernya, kemudian kita proses dehammer. Dan itu saya bangga setelah anak. Kemudian yang terakhir adalah adaptive noise reduction-nya kita pasang. Dan itu saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Dia jadi lebih pede. Nah, kemudian kita cek lagi apakah ini masih bisa ditingkatkan tone-nya atau warna suaranya menggunakan graphic equalizer. Kita default dulu, kita reset semuanya. Saya rasa saya berada di tempat yang paling tepat, di mana anak saya bisa menyalurkan hobi bermusiknya secara positif. Selain itu, saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Dia jadi lebih pede, tidak minder, berani tampil di tempat umum, dan yang satu, Oke, kita apply. Ya, sinyal jadi gede. positif. Selain itu, saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Dia jadi lebih pede. Oke, kita bisa tahu bedanya ya. Ini suara aslinya. Dan itu saya Waveformnya masih kecil. bangga Masih ada dehammernya. Kemudian masih ada noise-nya juga. setelah anak saya Ibrahim. Kemudian ini hasil finalisasinya. Setelah di dehammer, kemudian di adaptive noise reduction, kemudian di graphic equalizer. Selain itu, saya bangga setelah anak saya Ibrahim sekolah di SMI. Kira-kira seperti itu. Dia jadi lebih pede, tidak minder, berani tampil di tempat umum, dan yang satu, Oke, terima kasih. Ini tadi materi tentang bagaimana kita merestorasi audio menggunakan fitur-fitur dari Adobe Audition. Ada adaptive noise reduction, ada dehammer, dan lain sebagainya. Semoga membantu. Terima kasih.